Jumpa lagi Jaga TV. Laptop yang di samping saya ini unik banget. Harga di 7 jutaan. Prosesor AMD Ryzen 5000 series yang kenceng dengan layar 15,6 inci yang besar. Sepertinya kalau buat produktivitas, buat kerjaan sehari-hari, multitasking bakalan mantep banget. Ya, ini adalah... Mari kita lihat hasil pengujiannya seperti apa. Acer Aspire 5 Ryzen 5000. Aspire berarti kelas laptop tipis dan ringan yang terjangkau. Angka 5 berarti memiliki performa yang lebih tinggi dibandingkan Aspire 3. Dilengkapi layar besar ukurannya 15,6 inci. Ditenagai oleh prosesor AMD Ryzen seri 5000 yang beneran cepat karena sudah memiliki 4 core dan 8 thread. Ditargetkan untuk kalangan pelajar dan mahasiswa serta pekerjaan kantoran yang membutuhkan laptop terjangkau dengan performa yang cukup tinggi. Oke, untuk spek dasarnya ini adalah AMD Ryzen 3 5300U, codename Lucian, arsitektur Zen 2, 7 nm TDP 15W, 4 core 8 thread. Ya, seri 300 ya, 4300U yang dulu itu cuma 4 core 4 thread. Sekarang yang ini sudah 4 core 8 thread. Base clock 2,6 GHz dengan maksimum boost clock di 3,8 GHz. Total L3 cache-nya 4 MB. Untuk RAM yang dipasang di sini adalah 8 GB RAM DDR4 3200. Ini adalah RAM onboard dengan konfigurasi single channel. Untungnya masih ada satu slot SODIMM kosong, jadi kita bisa upgrade dan bisa mengaktifkan konfigurasi dual channelnya. Menurut website Acer, kalian bisa mendapatkan 16 GB, jadi totalnya bisa nyampe 24 GB maksimum. Untuk storage dia pakai 512 GB SSD M.2 PCIe NVMe. Menariknya, pengguna masih dapat menambahkan kapasitas storage dengan SSD atau hard disk 2,5 inci. Dan kabel SATA-nya juga tersedia dalam paket penjualan. Untuk sistem grafis tentunya dia pakai AMD Radeon Graphics yang integrated, 384 stream prosesor, GPU clock 1500 dan integrated graphics yang menggunakan setengah giga atau 512 MB graphics memory dari RAM. Sayangnya kita nggak bisa nyetel ya secara manual mau alokasi RAM itu berapa untuk IGP-nya. Alokasi ini membuat Windows hanya menggunakan RAM sebesar sekitar 7,4 GB saja. Oke, untuk form factor-nya ini adalah clamshell atau laptop klasik. Desainnya polos dan sangat simple, mirip sekali seri Swift 3. Terdapat logo Acer di bagian belakang layar dan identitas Aspire itu tertulis di bagian engsel yang dapat terlihat saat laptopnya dibuka. Untuk material polikarbonat, warnanya silver. Dimensi panjang 36,3 cm, lebar 25 cm, sementara ketebalannya hanya 1,79 cm. Cukup tipis kan? Bobotnya 1,7 kg, ya tipikal untuk laptop yang 15 incian begini ya. Chargernya cukup ringan di 140 gram, membuat total beratnya kalau dibawa-bawa hanya 1,84 kg. Untuk panel, ini memang panel TN ya, 15,6 inci, resolusinya HD di 1366x768, 60 Hz, 220 nits, permukaannya anti glare. Bingkainya kanan kiri lumayan tipis dengan ketebalan sekitar 9 mm. Bingkai atas tampaknya agak tebal karena ya tentunya ada kameranya di atas. Untuk audio dia pakai 2 stereo speaker terletak di bawah laptop mengarah ke pengguna. Untuk kualitas suaranya ya so-so lah, oke lah ya. Untuk konektornya di kiri ada satu DC in, ada satu Ethernet dan ada satu HDMI. Lalu ada satu USB Type-C 3.2 Gen 1. Sisi kanan itu ada satu audio jack combo 3,5 mm dan ada satu USB 2.0 serta ada satu Kensington lock untuk mengunci laptop ini. Untuk konektivitas dia menggunakan modul Qualcomm Atheros yang mendukung konektivitas Wi-Fi 5 atau Wi-Fi AC, support multi-user MIMO dan Bluetooth-nya versi 5.0. Untuk keyboard ini adalah keyboard chiclet khas Acer banget. Ukurannya full size, lengkap dengan ada numpad kalau dibutuhkan. Tombol powernya emang menyatu dengan layout keyboard terletak di pojok kanan atas keyboard. Tapi nggak usah khawatir salah tekan karena tombol ini bukan terletak di lokasi tombol delete. Oh ya, laptop ini sayangnya tidak dilengkapi dengan backlit keyboard, tapi di harga segini masih oke lah ya. Untuk touchpad, ukurannya cukup besar, terletak sedikit melebar ke kiri dari tombol spacebar. Tidak ada tombol klik kanan dan klik kiri dan dia sudah support Windows Version Driver. Mari kita langsung masuk ke pengujian performanya. Dia punya 3 file profile, yaitu adalah normal, silent, dan performance. Kalian bisa memilihnya dengan menggunakan tombol function plus huruf F.
Kita coba dulu pakai Cinebench R15 untuk melihat konsistensi performanya. Pada mode normal, skor burst-nya bisa mencapai 884 poin dan mampu didorong lebih tinggi hingga 898 poin pada mode performance. Sebagai perbandingan, AMD Ryzen 3 4300U burst-nya itu di kisaran 644 poin. Nah, jadi kita lihat bahwa AMD Ryzen 3 5300U memiliki burst performance yang lebih tinggi sekitar 39% saat dibandingkan dengan Ryzen generasi sebelumnya. Pada mode performance, skor tinggi mampu dipertahankan lebih lama dibandingkan mode normal hingga dia turun perlahan-lahan ke 840, 850 poin di run ke-5 hingga pengujian ke-7. Untuk mode performance, sustain skornya ada di sekitar 830 poin, sementara untuk normal di sekitar 810 sampai 825 poin. Jadi keduanya pada dasarnya nggak jauh beda. Nah, kalau tanpa colokan listrik gimana? Pakai baterai aja emang tidak sekencang kondisi kayak colok ke listrik ya, tapi skor yang dihasilkan masih berada di atas 800 poin. Nah, oke, itu hasil skor sintetik. Nah, sekarang kita masuk ke software beneran aja ya, daripada sintetik mulu. Kita masuk ke Adobe Premiere Pro sisi 2021 4K render test, source videonya 4K 60 ya. Outputnya kita bisa dapatkan dengan software only itu 34 menit, cukup lama. Lalu pindah ke OpenCL bisa turun ke 24 menit 43 detik. Nah, kalau kita tambahkan RAM jadi dual channel, kita nambahin 8 GB lagi jadi 16 GB, software only 20 menit 43 detik. Sementara pakai OpenCL atau GPU-nya dipakai, dia jadi 13 menit 2 detik. Nah, ini kelihatannya memang kurang pas ya kalau buat ngedit 4K 60, tapi harga segini ya, mana ada laptop yang pas banget buat 4K 60. Kalau kita coba pakai 1080p gimana? Lagi-lagi kondisi single channel 8 GB, software only 8 menit 55 detik dengan Mercury Engine GPU acceleration malah jadi lambat di 12 menit 27 detik. Ini sering sekali terjadi memang ya. Jadi triknya memang pakai software only. Kemudian kalau kita pasang 2x8 jadi 16 GB ya, software only ada di 8 menit. Nah, lucunya kalau kayak begini malah pakai OpenCL yang mengaktifkan grafik jadi lebih kencang. Jadi 7 menit 11 detik. Jadi kelihatannya kalau mau ngedit video masih oke, tapi 1080p dan mungkin lebih bagus lagi di yang 30 fps bukan yang 60. Oke, kita lanjut ke grafiksnya. Trimac Firestrike Graphics Core dapat skor 2717 poin. Nah, untuk gaming test kita langsung aja hajar ke dual channel 16 GB ya. Jadi perhatikan ini adalah skor dual channel 16 GB. CS:GO 720p low 130 sampai 190 fps. Oke, kelihatannya memang harus pakai dual channel ya. Lalu Dota 2 720p fastest screen render 100% di 70 sampai 90 fps. Untuk yang ringan 110 fps. Lumayan oke nih. PES 2021 720p low stabil di 60 fps. Lagi-lagi mantap. Resident Evil 3 Remake 720p performance priority di 40 sampai 60 fps. Sesekali dia bisa drop ke 35 tapi nggak sering-sering amat ya. GTA 5 720p normal. Wow, masih bisa dapat 60 sampai 80 fps. Benar-benar. Kalau beli laptop ini pastikan pakai dual channel jadinya ya. Genshin Impact 768p atau dekat dengan 720p nih ya. Setting di lowest dia bisa stabil di 60 fps. Ya, jadi untuk gaming lumayan oke, gaming tipis-tipis, tapi ingat karena integrated grafis yang dipakai, jadi sebaiknya emang kalian pakai dual channel, jangan single channel. Nah, kita beralih ke pengujian storage dengan Crystal Disk Mark. Untuk read bisa 1876 Mbps dengan write di 1155 Mbps. Ini bukan SSD paling kencang yang pernah kita tes, tapi jelas ini sudah lebih kencang daripada SSD SATA dan jauh banget dari hard disk. Untuk harga segini kita nggak komplain. Nah, kita pindah ke pengujian baterai. Baterainya adalah baterai 48 Wh ya. Brightness 50%, volume 20%. Kita tes untuk video playback 1080p bisa mencapai hampir 14 jam. Luar biasa, ini tahan awet banget. Ya, tentunya karena baterai juga besar ya. Lalu untuk Chrome web browsing ini hampir 13 jam. Lagi-lagi, skor yang mantap banget. Dan untuk ngecharge gimana? Wow, ternyata ini luar biasa. Kita bisa mengisi dari 0 ke 100% di bawah 2 jam, 110 menit, 10 menit di bawah 2 jam. Luar biasa, ini ngecasnya kencang banget. Padahal tidak diiklankan bahwa dia ngecasnya kencang loh. Luar biasa ya. Sistem pendingin. Nah, sistem pendinginnya pakai satu fan dengan 2 heat pipe. Intake-nya dari bawah, exhaust-nya ke arah belakang laptop. Nah, untuk suhu kerja, Cinebench R15 kita loop 20 kali, suhunya sustain di kisaran 85 derajat Celcius hingga run ke-10. Setelah run ke-10 dia baru turun ke kisaran 79 sampai 80 derajat Celcius. Lalu untuk Adobe Premiere sisi Pro 2021, kalau kita cek suhu CPU-nya, suhunya itu sustain di sekitar 58-59 derajat Celcius. Dengan sesekali dia spiking lompat-lompat dikit ke 63 sampai 66 derajat Celcius. Ini dingin.
Tampaknya salah satu keuntungan punya layar besar, bodinya juga besar, pembuangan panasnya jadi lebih mudah. Sekarang mari kita lihat suhu permukaannya. Lagi-lagi kita putar lagi CC Nebatch R15. Area palm rest ada di kisaran 24-28 derajat Celcius. Area keyboard sisi kiri berada di kisaran 30-38 derajat Celcius. Area terpanas itu ada di sekitar huruf R yang hanya mencapai 39 derajat Celcius. Area keyboard dari tengah ke kanan berada di bawah 30 derajat Celcius. Suhu keyboardnya tuh aman sekali walaupun kalian menggunakan pekerjaan yang luar biasa berat. Jadi mantep banget sebetulnya ini ya. Nah, untuk harga yang kami uji ini harganya Rp7.799.000. Ini harga resmi dari Acer. Ada varian lain juga yang pakai Ryzen 5 5500U, 6 core 12 thread, RAM 8GB, SSD 512, layar 15,6 inci HD juga. Itu ada di 8,999. Jadi 8.999.000 harga resminya. Menariknya, kalau kita menelusuri ya, kita nyari-nyari laptop Acer Aspire 5 dengan Ryzen 5000 ini, ternyata kita bisa mendapatkan harga lebih murah daripada yang dicantumkan oleh Acer. Kita cari toko online, putar-putar, wah bisa lebih murah ternyata. Oke, pembelian ini sudah mencakup Windows 10 Home, Microsoft Office Home and Student 2019 senilai 1,8 juta, garansi spare part 1 tahun, dan garansi layanan atau service selama 3 tahun. Oke, hal yang perlu diperhatikan, panel layarnya emang masih TN dengan resolusi 1366x768. Jadi kalau kalian butuh kualitas tampilan lebih baik, ya pilihannya adalah pasang monitor ekstra tambahan gitu ya. Lalu konfigurasi RAM-nya masih single channel dari bawaannya. Kita sangat menyarankan untuk upgrade ke dual channel, terutama kalau kalian mau pakai buat editing video atau buat ada gaming tipis-tipis. Tapi overall sih memang dual channel akan jauh lebih mantap. Di sini menariknya kita bisa lihat bahwa performance ini kencang banget dan peningkatan dari sebelumnya juga lumayan jauh. Performa gaming juga sangat oke kalau pakai dual channel. Performa baterainya ini tergolong yang irit untuk kelasnya, mantep banget. Suhu kerja dan suhu permukaannya rendah sekali. SSD-nya juga cukup lega dan masih bisa nge-upgrade lagi ke 2,5 inci. Yang ini tergolong murah untuk sebuah laptop dengan layar 15,6 inci. Lalu ada bundling Office Home and Student dan garansi untuk servis sampai 3 tahun, 1 tahun untuk spare part itu juga oke. Jadi kita bisa lihat bahwa Acer Aspire 5 dengan AMD Ryzen 3 5300U ini akan bisa menjadi salah satu pilihan menarik buat kalian yang mencari laptop terjangkau yang sudah pakai prosesor AMD Ryzen 5000 terbaru. Performa tinggi di kelasnya, layarnya besar, RAM dan storage-nya bisa di-upgrade, itu jadi daya tarik tersendiri ya tentunya untuk laptop 7 jutaan ini ya. Nah jadi mau cari performa tinggi tapi dananya mepet. Nah yang ini akan jadi menarik sekali buat kalian. Kalau nanti butuh monitor yang lebih baik, tentunya tinggal cari eksternal monitor kan? Saya Deddy Irfan, jaga TV TV.